Selamat datang di Zugala TV Channel. Kembali lagi bersama saya Rengga. Kali ini kita akan membahas mengenai varietas. Stay tune ya. Varietas. Jadi varietas itu kalau misalkan secara pengertiannya simple, jadi hanya jenis atau ya spesifik tanaman tertentu. Jadi ada satu jenis tanaman yang misalkan memiliki ciri khas dari batangnya, dari daunnya, dari tipe buahnya. Contoh di perkopian itu ada beberapa varietas ya. Geisha yang paling terkenal, paling mahal. Ada juga Ateng Aceh Tengah, ada Red Caturra, Yellow Caturra, ada Bourbon, ada macam-macam ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu kenapa pemisahan varietas itu penting? Jadi, kalau misalkan teman-teman pernah membeli produk roast bean, itu kan ya you know lah. Misalkan Aceh Gayo varietas anu atau enggak mungkin keterangannya ada yang mungkin varietasnya tipika atau enggak ada yang varietasnya Ateng atau yang biasa lumrah itu adalah mix varietas. Oke, kenapa pemisahan? Oke lah kita coba menelaah ke belakang mengenai processing. Dari segi harga dulu aja, kenapa varietas mahal, single varietas mahal itu pertama di Indonesia, apalagi di daerah saya, di daerah Bandung dan sekitar itu, jarang petani mengenal varietas tanamannya. Sehingga mereka sering menyebutnya mix karena pernah dicoba, diteliti, dari satu pohon ke pohon yang lain itu sering kali menemukan jenis varietas yang berbeda. Makanya para petani dari ya kebanyakan dari Bandung dan sekitarnya itu menjualnya green bean-nya itu mix varietas sehingga ketika di roasting menjual roast bean itu pasti keterangannya mix varietas. Pemisahan varietas itu penting karena single varietas itu condong mahal, yaitu tadi ketika petani itu mengenal varietasnya dan mereka hanya menjual single varietas, dari segi treatment itu cukup rumit. Misalkan tipika di Jayagiri, Pak Yosef lah itu yang saya kenal itu, dia ada perlakuan khusus untuk tanamannya. Nah, kenapa ada perlakuan khusus? Karena single varietas itu ketika mendapatkan metode yang benar, itu bisa di standar operasional prosedur, bisa membuat SOP, standar operasional prosedur. Jadi bisa di SOP-kan. Sementara yang mix berhubung terlalu acak, sehingga sulit sekali untuk membuat SOP spesifik tertentu, akhirnya SOP yang standar. Kayak honey, mungkin ya tinggal langsung jemur, full wash, mungkin dicuci bersih. Red honey dikupas sampai ada lendirnya, habis itu jemur. Single varietas itu unik, dia harus ada perlakuan khusus. Dan bisa dibuat itu, karena itu single tadi. Ketika single, penelitiannya pun enak. Baik kita ingin meneliti untuk penambahan kuantitas dan juga menaikkan kualitasnya itu lebih mudah. Karena spesifik. Kelebihannya dari single varietas itu pertama, rasa lebih konsisten. Contoh tipika, meskipun rasa dipengaruhi oleh iklim dan lain sebagainya yang kita tahu sendiri di Indonesia sekarang iklim nggak tentu. Katakanlah sekarang musimnya penghujan, kadang-kadang kemarau. Katakanlah harusnya kemarau, hujan terus. Akhirnya apa? Akhirnya rasa tidak menentu, namun karena, nah ini kelebihannya single varietas, ada ciri khas tertentu yang dihasilkan oleh varietas tertentu, dan ketika itu single varietas,
maka yang dikeluarkan ada satu ciri khas rasa yang itu aja. Tidak ada yang bedanya. Seperti bintang di langit, begitu cinta kita takkan pernah binasa meski terhapus masa. Misalkan tipika, oke, ada nati, ada lemon, ada apple, ada misalkan fragrance-nya vanilla, itu terus yang keluar. Beda dengan mix varietas, itu kita tidak bisa menentukan rasanya. Ada rasa yang keluar, flavor note pasti banyak. Acidity, apel, lemon, jeruk, nanas itu. Tapi setiap kita coba, setiap kita seduh, pasti ada satu atau dua flavor note yang hilang. Berikut juga fragrance. Katakanlah melati, chamomile, vanilla apapun itu, pasti ketika kita seduh sekali, seduh kedua, seduh ketiga, itu pasti beda. Itulah kekurangan dari mix varietas. Makanya, mix varietas biasanya dijual green bean, baik roast bean itu lebih murah. Oke, sekarang dari segi prosesornya itu tadi itu. Nah, dalam segi roasting, itu juga lebih mudah untuk bisa meneliti single varietas. Itu tadi, karena single, kita tidak perlu mengkhawatirkan tercampurnya varietas yang lain. Sehingga kita bisa terfokus untuk meneliti kualitas kematangan kopi yang bagaimana, yang sesuai dengan varietas tertentu. Ketika mix varietas, ya mau nggak mau standar. Ah udahlah, kayaknya ini medium. Ya udahlah, ini medium to dark. Jadinya apa? Jadinya ya itu akan selalu berbeda-beda yang keluarnya. Itu tadi. Jadi saya ulangi lagi, saya simpulkan, single varietas itu pasti secara SOP standar. Maksudnya distandarkan itu oke lah, semua SOP standar, tapi maksudnya tidak ada yang bisa kayak menuju ke spesifik itulah pokoknya intinya. Kita nggak bisa spesifik. Artinya apa? Kita menggunakan hal yang umum. Jadi ketika kopi ada yang bagus, ada yang enggak. Ada yang keluar rasanya, ada yang enggak. Karena ya standar umumnya akhirnya mungkin hanya beberapa yang ke-enhance, yang meningkat. Beda dengan single varietas. Single varietas itu kita bisa meneliti dari processingnya. Mungkin kayaknya cocoknya yang ini deh. Nah itu udah baku, selesai. Sehingga kualitas lebih terjaga. Bisa diteliti mengenai penambahan rasa. Itulah kenapa pemisahan varietas sangat penting. Jadi pertanyaannya apa? Pentingkah pemisahan varietas? Penting untuk meningkatkan kualitas kopi. Harga ya teratur lah. Kalau bisa ya ramah di kantong. Jadi affordable aja sih intinya sih. Karena labelnya single varietas membuat harganya jadi too damn high. Jadinya kita agak mikir sih untuk beli-beli. Tapi ya bagi yang mampu ya silahkan. Cuma bagi rakyat jelata seperti yang megang kamera, yaitu mungkin agak sulit untuk affordable. Dia paling segitu aja dari saya menjelaskan mengenai varietas. Jadi varietas itu sebenarnya dalam segi market sih sebenarnya sih ya. Market, tapi memang kualitas juga sih. Ya harga menentukan kualitas. Dan tadi udah jelaskan kenapa single varietas juga mahal. Itu tadi dari perawatan bisa kita teliti dengan lebih rinci dan detail. Oke, segitu aja sekian dari saya mengenai penjelasan. Sebenarnya pertanyaannya memang yang sering umum, kenapa varietas harus dipisahkan? Ya, itu tadi jawabannya. Terima kasih. Mohon like, subscribe, dan komen ya, karena komen kalian juga sangat berarti buat kita. Ada kritik, saran, silakan. Ada ide untuk penjelasan, ada pertanyaan, barangkali like-nya yang paling banyak yang kita teliti ya. Itu akan menjadi konten juga. Itu terima kasih. Oke, terima kasih. Zugala TV Channel membahas segala hal tentang kopi dengan cara yang santai. Terima kasih.